Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Satu kabupaten misalnya, saya sebutkan Kabupaten Ciamis, ketika Anies Rashid Baswedan mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, itu ada gerakan yang munculnya dari Kabupaten Ciamis. Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam. Naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami. Sudah katakan tadi, ada beberapa, masih ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, sudah darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah sepenuhnya membenci kepada pemerintah. Surakarta, Gibran Rakabuming Raka heran dengan adanya penolakan terhadap timnas Israel oleh kepala daerah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal menurut Gibran, sebelumnya kepala daerah sudah menandatangani persetujuan menjadi tuan rumah pada tahun 2021 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan hamba maula yang saya hormati, lagi-lagi kita dibuat kecewa terkait dengan adanya surat edaran yang menyatakan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola usia 20. Yang mana kita tahu dalam keputusan FIFA sebelumnya bahwa Indonesia sah sebagai tuan rumah di pertandingan Piala U20. Namun malam tadi Indonesia dihebohkan dengan adanya surat tersebut. Nah, teman-teman yang saya hormati dan hamba maula yang saya banggakan, masyarakat Indonesia berbagai macam cara, berbagai macam reaksi, kemudian berbagai macam respon terkait dengan keputusan tersebut. Satu diantaranya adalah ketika warga negara Indonesia atau netizen dalam hal ini meluapkan emosinya kepada orang-orang yang menolak kedatangan timnas Israel di usia 20 untuk tidak bermain di Indonesia. Nah, dalam hal ini yang menjadi sasaran besarnya adalah lagi-lagi capres terkuat secara elektabilitas dan popularitas, yaitu Ganjar Pranowo. Padahal perlu teman-teman ketahui bahwa penolakan timnas Israel di Indonesia, kehadirannya ke Indonesia bukan hanya sekedar sosok Ganjar Pranowo yang memberikan penolakan. Ada beberapa tokoh yang secara terang-terangan kepada publik, kepada media menjelaskan bahwa mereka juga memberikan penolakan. Pertama, bahwa yang menolak itu adalah Gubernur Bali. Beliau bahkan sempat memberikan surat kepada Menpora untuk menolak timnas Israel berada di mengikuti ke Indonesia begitu. Kemudian yang kedua juga ada Rocky Gerung, di mana beliau sebagai praktisi pendidikan, sebagai juga pengamat politik, beliau dengan tegas mengatakan bahwa menerima atau mendukung timnas Israel bermain di Indonesia sama dengan mengkhianati konstitusi begitu. Artinya bahwa Rocky Gerung mengecam keras adanya timnas Israel di U20 yang nanti akan diadakan di Indonesia tadinya begitu. Kemudian juga ada Kiai Haji Akil Siroj yang mengatakan bahwa penolakan Israel bukan hanya Indonesia, tapi sudah tertulis di dalam Al-Quran begitu. Kemudian Kiai Haji Khalil Nafis yang mengatakan bahwa bukan masalah Muslim ataupun non-Muslim, tapi ini berbicara terkait dengan kedaulatan negara Republik Indonesia. Gitu teman-teman. Jadi ada 5 tokoh sebetulnya yang menolak secara terang-terangan untuk tidak adanya timnas Israel di timnas U20 di Indonesia. Termasuk salah satunya memang ada Pak Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa komitmen Bung Karno terhadap pembebasan Palestina harus dipegang teguh. Saya melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo bukan sekedar memegang teguh komitmen daripada Pak Bung Karno, tapi juga memegang teguh terhadap prinsip partai politik yang menyatakan bahwa partai PDI Perjuangan juga menolak terhadap adanya timnas Israel begitu. PKS juga sama, kemudian FPI juga sama, kemudian juga 212 juga sama. Jadi kenapa teman-teman
melampiaskan kemarahannya, kekecewaannya hanya kepada sosok Ganjar Pranowo. Dalam hal ini saya tidak berharap adanya muatan politik di sepak bola begitu. Kemudian juga apa efek kepada Ganjar Pranowo akibat daripada statementnya, saya kira akan ada pengaruh, meskipun tidak tahu, kita harus melakukan penelitian apakah pengaruhnya berdampak positif terhadap Ganjar ataukah justru malah sebaliknya. Namun dalam hal ini kita lihat, menurut saya banyak sekali orang yang kecewa kepada tokoh-tokoh yang membuat statement terkait dengan penolakan Ganjar Pranowo, Palestina, dan imbasnya pembatalan kegiatan sepak bola di timnas U20 di Indonesia. Mungkin itu teman-teman, dan saya berharap teman-teman juga tidak begitu membabi buta terkait dengan adanya peristiwa ini. Meskipun semua orang juga kecewa, kita juga kecewa, tapi ya kekecewaan itu harus kita kontrol sesuai dengan koridor kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai ugal-ugalan tidak jelas begitu, segala disebutan, kemudian juga seolah-olah kita terdolimi yang cukup luar biasa. Tapi karena memang harusnya fair, Ganjar juga sebelum mengeluarkan statement harusnya dia kaji dulu efeknya nanti gimana, karena kan bahaya kalau seperti ini kan sedikit banyaknya terpengaruhi begitu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.